Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Pak Roni. Oh, nggih, Pak Ajis. Mohon izin apakah saya mengganggu waktu Pak Ajis? Tidak Pak Roni, saya jamnya kosong jam ini. Oh, nggih. Begini Pak Ajis, dengar-dengar ini saya kok mendengar bahwa Pak Ajis akan melakukan coaching ya dengan Ibu Tiara. Apakah betul demikian? Iya Pak, rencana saya akan mengadakan coaching dengan rekan sejawat dengan Bu Tiara. Oh, baik. Kalau diperkenankan Pak Ajis, apakah saya boleh menjadi supervisi atau supervisor dalam kegiatan coaching Pak Ajis dengan Bu Tiara nanti? Iya, dengan senang hati Pak Roni. Bila Pak Roni berkenan, saya akan sangat senang sekali. Oh, baik. Terima kasih Pak Ajis atas kesempatannya. Sebelum melakukan supervisor nanti, di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya Pak Ajis Baik dari Pak, proses coachingnya jenengan dengan Bu Tiara. Apakah boleh? boleh Pak. Oh, Saya nggih. juga perlu mengetahuinya. Nggih, terima kasih. Nanti dalam proses coaching Pak Ajis, untuk penilaian dalam kompetensi inti tersebut, yang pertama yaitu present Pak Ajis. Yang Iya, kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, pertanyaan yang berbobot dari Pak Ajis kepada Mutiara nanti bagaimana. Itu Pak Ajis, iya, untuk rubrik penilaiannya iya. apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Oh, baik. Dan kalau boleh saya tahu Pak Ajis, kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Ajis nanti? Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tiga. Yang pertama tentang preset, kompetensi mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga tentang pertanyaan berbobot. Itu Pak Roni. Oh, nggih 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 nggih. Kalau boleh saya tahu Pak Ajis, tolong berikan kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi nanti yang mana Pak Ajis kira-kira? Berkaitan dengan kompetensi yang paling spesifik dari ketiganya itu yaitu pertanyaan berbobot Pak Roni, di mana kita bisa menggali kompetensi dari rekan sejawat untuk kita berdayakan, eh, diberdayakan kompetensi itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan satuan pendidikan. Oh, baik. Terima kasih Pak Ajis. Kemudian Pak Ajis, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak Ajis? Yang ingin Pak Ajis lakukan dalam coaching tadi? Adanya peran aktif dari rekan sejawat, kemudian tumbuh dan meningkatnya kesadaran diri tentang pentingnya menumbuhkan kompetensi kompetensi itu. Oh, baik. Sangat bagus Pak Ajis proyeknya. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar. Ya, terima Nanti kasih Pak. tolong saya dikabari ya Pak Ajis kegiatan coachingnya, waktu dan tempatnya. Iya, segera Pak, nanti kalau sudah saya koordinasi dengan rekan sejawat, akan saya kabari, saya informasikan pada Pak Roni. Baik Pak Ajis, terima kasih. Mohon izin undur diri dulu. Selamat Oke, terima melanjutkan kasih. tugasnya Pak Ajis. Selamat Oke, siang dan selamat wassalamualaikum siang Mbak warahmatullahi Roni. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi, Bu Tiara. Pak Ada apa Aziz, nih? iya Pak, terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktunya, karena kita kemarin kan sudah janjian ya untuk melaksanakan coaching. Iya, betul. Saya ini ada hal yang ingin saya sampaikan Pak, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira Bu Tiara, eh, apa yang menjadi pikiran Bu Tiara? Apa yang jadi masalah dari Bu Tiara yang Iya, ingin disampaikan? iya begini Pak Aziz, saya itu akhir-akhir ini mengawali tahun ajaran baru ini ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran saya. Jadi begini Pak, saya itu kan sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, dari kegiatan program guru penggerak ini, saya itu kan sudah mulai banyak mendapatkan ilmu, banyak
mendapatkan pengetahuan, kemudian pengalaman, bertemu dengan teman-teman hebat di luar sana gitu ya Pak ya. Nah otomatis saya sendiri itu kan juga ingin menjadi seorang guru yang bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah saya, seperti itu Pak Aziz. Jadi Iya. saya itu ketika mendengarkan belajar ilmu di guru penggerak, kemudian mendengarkan pengalaman dari teman-teman, dari sekolah A, sekolah B, saya itu rasanya tergerak Pak. Saya itu pengen membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah saya. Nah ini saya ambil saja di kelas saya ya Pak ya. Saya itu pengen menciptakan pembelajaran itu yang benar-benar menyenangkan, kemudian berpihak kepada murid, kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai dengan baik. Seperti itu Pak Aziz. Iya gitu. Jadi Bu Tiara ingin mengutarakan permasalahan dilema gitu nggih, dilema antara pembelajaran yang diperoleh dengan penerapan di kelas gitu nggih Betul, kira-kira. betul sekali Pak. Bu Tiara, kira-kira masalah itu kalau Bu Tiara bisa gambarkan dengan angka mulai 1 sampai 10, kondisi saat ini itu ada di angka berapa Bu Tiara? Kondisi sekarang itu bisa dikatakan ada di angka 7 Pak. 7. Oke. Kemudian dengan oh gitu ya? Oke. Monggo dilanjutkan. Jadi kenapa saya katakan kondisi saat ini berada di angka 7? Karena begini Pak, saya itu pengen membuat perubahan itu minimal di kelas saya dulu. Nah, di kelas saya dulu, saya itu pengen menciptakan perubahan. Perubahannya dimulai dari apa? Dari menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak kepada murid, kemudian intinya pembelajaran yang apa nggih? Ke anak itu benar-benar masuk gitu loh, Pak. Jadi saya itu harus membuat apa? Membuat media pembelajaran, membuat metode, itu saya harus kreatif, harus inovatif seperti itu Pak Aziz. Jadi, nah karena kenapa saya mengatakan saat ini itu ada di 7, karena saya itu merasa belum terdukung untuk menciptakan pembelajaran yang saya inginkan. Maksudnya dari sarana prasarana, kemudian dari apa namanya media pembelajaran, kemudian dari peralatan seperti itu Pak. Itu saya merasa kurang terfasilitasi begitu Pak di sekolah. Iya. Jadi Bu Tiara, gambarannya sekarang kondisi di sekolah itu dari angka 1 sampai 10 ada di angka 7, benar nggih Bu Tiara? Iya, Itu dikarenakan pembelajaran masih belum maksimal, pembelajaran berpihak pada muridnya dan juga kurangnya dukungan dari sekolah baik sarana maupun prasarana. Iya, Pak. Untuk selanjutnya Bu Tiara, dengan program apa namanya, dengan kegiatan coaching ini, Bu Tiara inginnya di angka berapa? Dari kegiatan coaching ini, saya berharap bisa ke 8 lah, minimal Iya, 8. 8 ya. Nggih. Ya sudah cukup gitu, tidak terlalu tinggi, Iya, yang penting masih bisa dicapai gitu ya Bu. betul Pak. Iya. Baiklah, Bu Tiara, untuk nah kira-kira Bu Tiara sendiri, kegiatan-kegiatan apa yang bisa membuat atau bisa menumbuhkan dari angka 7 ke angka 8 menurut Bu Tiara sendiri?
Menurut saya, yang pertama saya itu sebenarnya pengen apa ya Pak, mengungkapkan ini kepada Bapak Kepala Sekolah dulu. Oh, ya. Karena beliau adalah pemimpin di satuan pendidikan, beliau juga yang apa nggih, sekiranya bisa membantu saya untuk mendapatkan sarana prasarana pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu. Jadi langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin membicarakan ini dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya ingin benar-benar mempersiapkan diri saya. Jadi ketika atau sebelum melakukan pembelajaran yang saya inginkan, saya harus meluangkan waktu saya mungkin ya untuk menyiapkan media yang menyenangkan, menyiapkan metode yang menyenangkan juga untuk anak-anak. Jadi yang menjadi kebutuhan anak-anak itu bisa saya terpenuhi, Pak. Mungkin saya juga akan melakukan apa renovasi kecil gitu di kelas saya, misalkan menempel beberapa gambar tentang pembelajaran, kemudian membuat sudut baca, mungkin itu karena sejauh ini di kelas saya tidak ada sudut baca, begitu Pak. Jadi saya ingin membuat suasana kelas itu seperti belajar, seperti kayak apa ya, kayak tempat bermain, tapi sebenarnya itu belajar gitu loh, anak-anak di situ belajar. Nah seperti itu yang ingin saya lakukan. Kemudian sejauh ini yang sudah saya lakukan itu ketika saya ingin menciptakan bahan ajar atau media itu, saya terus terang saja menggunakan dana pribadi. Itu kadang seperti itu, Pak. Jadi untuk menunjang proses pembelajaran demi anak-anak lah, saya seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, Bu Tiara, tadi untuk rencananya sudah saya tangkap, mulai dari konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian meningkatkan kompetensi Bu Tiara sendiri dengan meningkatkan inovasi, menciptakan inovasi dalam pembelajaran untuk menuntun siswa, kemudian untuk merenovasi kecil-kecilan, kemudian menciptakan sudut baca dan juga masalah pembiayaan. Gitu Bu Tiara. Nah, Betul, Pak. kira-kira Bu Tiara, itu rencananya sudah bagus sekali, namun nanti perlu Bu Tiara itu ya wujudkan. Nah, dalam mewujudkan itu, kira-kira Bu Tiara apa program yang prioritas mungkin dari program-program tadi, kemudian kapan Bu Tiara akan mulai laksanakan, realisasikan? Saya ingin merealisasikan itu dalam waktu secepatnya ya Pak. Saya segerakan gitu. Jadi saya ingin menemui kepala sekolah dulu untuk konsultasi bagaimana biar saya ini terdukung untuk sarpras untuk menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Roni. Selamat siang, Pak Roni. Selamat siang, Pak Cis. Pak Cis, ini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil supervisi saya tadi, Pak Cis, sebagai supervisor jenengan waktu coaching dengan Bu Tiara. Apakah diperbolehkan, Pak Cis? Boleh, Pak. Itu akan membantu saya dalam memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Oh, nggih, terima kasih. Begini, Pak Cis. Menurut Pak Cis, apa tadi yang sudah dilakukan saat coaching? Apakah menurut Pak Ajis indikator yang pengembangan yang diinginkan itu sudah tercapai, Pak Ajis? Ya, dari ketiga indikator semuanya sudah tercapai, Pak Roni. Mulai dari present, pertanyaan berbobot maupun mendengarkan aktif. Ketiga kompetensi itu sudah tercapai. Oke, terima kasih, Pak Ajis. Menurut catatan dan hasil observasi saya dari data yang saya catat tadi oret-oret, Pak Ajis, betul yang disampaikan oleh Pak Ajis. Jadi ketiga kompetensi dari present, kemudian pertanyaan yang berbobot itu sudah tercapai, Pak Ajis. Memang betul sudah dilaksanakan saat coaching dengan Bu Tiara tadi. Selanjutnya, Pak Ajis,
dalam ke depan nanti setelah melakukan coaching dengan Bu Tiara, kira-kira kompetensi apa lagi ya Pak Ajis yang ingin dikembangkan dari kegiatan selanjutnya? Saya kira kompetensi itu masih relevan Pak Roni. Dan untuk selanjutnya saya akan berkomitmen untuk meningkatkan 3 kompetensi itu lebih tinggi lagi. Gitu Pak Roni. Oh, bagus, jadi Pak saya Ajis. ingin memaksimalkan kompetensi itu, berfokus pada ketiga kompetensi itu. Oh, terima kasih Pak Ajis. Tetap semangat dalam menjalani tugas sebagai seorang guru dan coach. Sukses selalu, semoga menjadi kepala sekolah di masa yang akan mendatang. Terima kasih Pak Roni, selamat siang. Dan sukses selalu untuk Pak Ajis. Saya mau izin undur diri Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.